Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 67. Bargowo muncul dan Santiko memandang kepada adiknya itu dengan mata berang. Dia bukan hanya merasa kecewa dan iri hati, akan tetapi juga merasa malu karena di depan Suminten dan Bibi Warsinah, dia merasa dikalahkan oleh adiknya sendiri. Dia akan menjadi buah tertawaan mereka, pikirnya dengan hati menjadi semakin panas. Bargowo, teriaknya sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka adiknya itu. Engkau memang berwatak pengkhianat? Di dalam hatimu engkau condong membela Mataram dan mengkhianati Ponorogo. Dan sekarang biarpun engkau tentu dapat mengetahui bahwa aku mencinta Di Ajeng Suminten, engkau telah mendahuluiku, berarti telah mengkhianati kakakmu sendiri. Mulai sekarang engkau bukan adikku lagi. Setelah berkata demikian, Santiko keluar dari pondok itu dengan langkah lebar. Kakang Santiko. Bargowo memanggil, akan tetapi Santiko tidak menoleh dan tahulah Bargowo bahwa dalam keadaan marah seperti itu, kakaknya sukar diajak bicara baik-baik maka dia akan membiarkan sampai kemarahan kakaknya mereda. Dia hanya menghela napas ketika Suminten menghampirinya sambil menangis. Kakang Mas, bagaimana ini sebaiknya, katanya di antara isak tangisnya. Anak Mas Bargowo, saya takut melihat anak Mas Santiko. Dimarah sekali, kata Bibi Warsinah. Kakang Mas, aku khawatir sekali. Dia kelihatan amat marah kepadamu, kata pula Suminten. Jangan khawatir, biarkan aku yang akan menghadapi Kakang Santiko. Kalau hatinya sudah dingin, aku akan bicara dengan dia, tentu dia mau mengerti. Sekarang yang penting kita bicarakan kepastian hari pernikahan kita. Setelah timbul urusan dengan Kakang Santiko, memang sebaiknya kalau kita cepat menikah, Di Ajeng Suminten. Gadis itu menarik napas panjang, merasa agak tenang melihat sikap kekasihnya yang tenang. Terserah kepadamu, Kakang Mas. Kuharap saja tidak terjadi hal-hal yang buruk sebagai akibat peristiwa dengan Kakang Mas Santiko tadi. Akan tetapi ternyata Santiko tetap marah, bahkan tidak menanggapi kalau Bargowo mengajaknya bicara, dan selalu menjauhkan diri. Melihat ini, Bargowo juga mendiamkan saja dan mengurus pernikahannya dengan Suminten yang dirayakan secara sederhana, hanya dihadiri para anggota Dayatirta dan para penghuni Dusun Ngampil. Dan pada hari pernikahan itu, sepekan semenjak Santiko melamar Suminten, Santiko tidak hadir, juga belasan orang anggota Dayatirta. Ternyata Santiko bersama belasan orang kawannya pergi meninggalkan Dusun Ngampil tanpa pamit. Mendengar ini Suminten merasa khawatir, akan tetapi suaminya menghiburnya. Biarlah, agaknya memang begitu yang terbaik. Sejak kecil memang watak Kakang Santiko keras dan selalu berlawanan dengan aku. Kami saling menyayang, akan tetapi juga saling bertentangan karena perbedaan pendapat dalam hidup. Tidak perlu kau susahkan dan risaukan, Di Ajeng. Dan semenjak hari itu, mereka menjadi suami istri yang saling mencinta. Bargowo dan kawan-kawannya yang berjumlah kurang lebih 30 orang masih tetap melakukan tugas sebagai pendekar yang menentang kejahatan dan melindungi rakyat dari gangguan para penjahat. Nama Dayatirta menjadi terkenal di kalangan rakyat semenjak terjadi perang dengan Mataram itu, karena sudah banyak rakyat yang mereka tolong. Para penjahat pun merasa jerih berurusan berkumpulan Dayatirta yang memiliki anggota-anggota yang tangguh. Dengan restu Sang Prabu Hanyokowati, Ki Sinduening membuka sayembara pemilihan calon suami untuk putrinya. Mawarsi. Karena sayembara ini diadakan secara terbuka dan resmi, apalagi mendapat restu dari Sri Baginda sendiri, maka orang pun berbondong-bondong datang pada hari yang telah ditentukan, memasuki pekarangan yang luas dari rumah Ki Sinduening. Di pekarangan itu telah dibangun sebuah panggung yang kokoh kuat, dan di bawah panggung, di pekarangan itu disediakan bangku-bangku yang banyak jumlahnya. Terutama sekali para pria muda berdatangan, kalaupun tidak hendak memasuki sayembara, tentu untuk menonton karena semua orang dapat menduga bahwa dalam sayembara memilih calon suami yang syaratnya mengadu kedigdayaan itu, tentu akan terjadi pertandingan yang ramai dan seru. Kiranya Ki Sinduening tidak akan berani lancang mohon restu Sri Baginda untuk urusan memilih mantu kalau saja di balik pemilihan calon mantu itu tidak ada maksud lain yang berkenan di hati Sri Baginda. Dalam sayembara itu tentu akan berdatangan orang-orang muda yang dikdaya,
mengingat bahwa sayembara itu diadakan dengan mengadu aji kesaktian. Dan pada waktu itu, Mataram sedang menyusun kekuatan untuk melakukan penyerbuan ke timur, maka tentu saja tenaga para muda yang dikdaya amat dibutuhkan. Maka, sayembara memilih jodoh ini mempunyai maksud lain, ialah mengumpulkan orang-orang yang berkepandaian untuk ditarik dan dibujuk membantu dan memperkuat pasukan Mataram. Setelah matahari naik agak tinggi, pekarangan itu telah dipenuhi pendatang, dan beberapa orang prajurit keamanan yang berjaga di situ oleh Ki Sinduening ditugaskan untuk menerima pendaftaran mereka yang ingin memasuki sayembara. Sebetulnya, semua orang sudah tahu belaka siapa Mawarsi, tahu bahwa gadis yang mengadakan sayembara memilih jodoh itu adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik jelita, memiliki kegidayaan, putri Ki Sinduening yang menjadi pembantu Sri Baginda yang dipercaya. Siapa yang berhasil memenangkan sayembara itu, berarti akan memperoleh seorang istri yang cantik dan perkasa, juga menjadi mantu seorang yang memiliki kedudukan tinggi dan nama besar. Banyak sekali pemuda yang tentu saja ingin sekali memperistri Mawarsi, akan tetapi mereka ragu dan jerih untuk dapat memenangkan gadis itu, apalagi harus mencari wali yang akan mampu menandingi Ki Sinduening. Banyak yang mundur teratur menghadapi syarat yang bagi mereka dianggap terlalu berat itu. Biarpun demikian, banyak pula yang ingin coba-coba, andai kata akan kalah pun, setidaknya mereka sudah memperlihatkan diri untuk menarik perhatian sang dara. Maka, ketika akhirnya orang yang dinanti-nanti, yaitu Mawarsi bersama Ki Sinduening keluar dan naik ke panggung, disambut sorak-sorai para penonton, yang ikut mendaftarkan terdapat 12 calon. Para penonton, terutama para calon menunjukkan pandang mata mereka semua kepada Mawarsi. Banyak di antara mereka yang menelan ludah dan mereka yang ragu-ragu dan jerih, yang tidak berani mengajukan diri sebagai calon walaupun hati mereka tertarik, kini merasa menyesal sekali mengapa mereka tidak berani mendaftarkan diri. Mawarsi nampak cantik jelita dan anggun sekali pagi itu. Rambutnya yang hitam lebat dan panjang itu halus mengkilap, digelung ke belakang dengan sederhana dan karena ia menghadapi sayembara di mana ia akan bertanding pencaksilat. Gelung rambutnya diperkuat tusuk sanggul dan diikat agar gelung itu tidak sampai terlepas nanti. Sinom atau anak rambut di dahinya masih melingkar-lingkar tipis. Alis di matanya juga hitam kecil dan panjang melengkung seperti dilukis. Sepasang matanya bersinar-sinar tajam seperti bintang kejora. Hidungnya kecil mancung dan bibirnya merah basah dipermanis lekuk di pipi kanan dan tahi lalat kecil di pipi kiri. Kedua pipinya, di bawah tepi mata, kemerahan tanpa pemerah. Tubuhnya sintal dan kenyal, padat, tubuh seorang dara yang sedang mekar, kulitnya kuning mulus. Pakaiannya serba hitam dan ringkas, kedua lengan baju tergulung sampai ke siku, dan kainnya juga tersingkap sampai ke betis agar membuat gerakannya mudah dan leluasa. Betis dan lengan yang nampak putih kuning mulus itu menambah daya tariknya. Semua yang hadir bangkit berdiri tanpa diperintah ketika ayah dan putrinya ini muncul. Ki Sinduening membungkuk ke semua penjuru, lalu mengangkat kedua tangan memberi salam kepada para tamunya dan mempersilakan mereka semua duduk kembali. Dia dan putrinya juga duduk di bangku yang sudah disediakan di atas panggung. Kemudian, Ki Sinduening berdiri kembali dan mengangkat kedua tangan memberi isyarat kepada semua orang agar menaruh perhatian dan tidak gaduh karena suasana seperti dalam pasar saja ketika semua orang berbisik dan saling bicara memuji kecantikan Mawarsi. Semua orang berdiam dan Ki Sinduening lalu bicara dengan suaranya yang mantap dan tenang. Dia mengamati sehelai catatan yang tadi diterimanya dari penjaga yang mencatat nama 12 orang calon. Saudara sekalian, sambutan ini kami tujukan kepada 12 orang pemuda yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon, juga kepada para penonton yang menjadi saksi sayembara ini.